Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang terus membentuk base VCP gitu ya. Dan saham ini adalah saham komoditas di mana komoditas batu bara dan crude palm oil gitu ya, CPO, kelapa sawit sedang naik gitu. Tapi ini kita bahas adalah saham batu bara gitu ya, dan sahamnya adalah masih si Adaro Energi atau Adro. Nah, ini kelihatan gitu ya, maksudnya si VCP-nya pun dia masih terbentuk dan dia masih mencoba untuk bikin base lagi nih gitu ya. Walaupun nah, kan kalau kita lihat nih ya, ini masih dalam stage to uptrend, tapi memang sudah ini base 1, base 2, base 3, udah di base 3. Nah, ini masih belum tahu nih gitu ya, ketika dia apakah dia bisa terus naik atau tidak. Nah, ini sebetulnya saja gitu ya, misalnya 3385. Nah, ini lumayan tuh naiknya cukup tinggi gitu ya, 6%-an. Dari sini ke sini mungkin ini sampai ke atas ini 8%. Ini sebetulnya masih satu digit gitu ya untuk kenaikannya. Kita lihat juga kalau di sini udah break. Oh, ini kemarin ternyata berada di strong support. Ada support di sini dan ini masih cukup apa namanya ya, cukup tajam gitu ya kenaikan di sini sih tren lainnya. Setelah itu kita akan lihat nih, nah akan terjadi yang namanya si pivot point nih, titik pivot di daerah sini berarti. Nah, kita lihat nih selama beberapa hari ke depan antara break dari sini atau dia misalnya masih berkumpul di sini. Alangkah baiknya lebih berkumpul di sini karena VCP-nya akan lebih terlihat gitu ya, dan resiko kita pun akan lebih rendah. Dan ketika hal itu bisa terjadi dan break dari sini gitu ya, itu dan lihat volumenya juga, itu mungkin bisa satu titik yang menarik untuk kita beli seperti itu. Dan kita akan selalu lihat si fundamentalnya. Kalau si ininya sih udah jelas gitu ya, dengan adanya kenaikan harga batu bara di mana terus permintaan batu baranya meningkat, tentunya si revenue-nya pun mencerminkan kenaikan gitu ya. Bahkan ini pun cukup lumayan sih ya gitu ya. Kalau kita lihat annualnya pasti di 2021 pun naik dari 2019 ya, cukup dahsyat gitu ya. Meskipun quarterly-nya secara quarter dia sama di 2021. Kita harus lihat dulu nih si 2021 di bulan Maretnya berapa gitu. Tapi kelihatannya udah pasti lebih tinggi gitu ya. Maksudnya si growth-nya tuh pasti tinggi lah gitu ya, year to year-nya. Walaupun memang kalau kita bandingin dengan quarter kemarin dia mengalami penurunan. Tapi tentunya ya net income juga ini kan udah jelas dahsyat tuh ya. Kalau dia bisa sampai dikali, kalau di TTM kan gitu ya, di trailing 12 month juga ini pasti luar biasa lah gitu ya, kalau memang dia bisa terus mempertahankan income-nya atau bahkan menaikkan income-nya seperti itu. Dan tentunya kita lihat juga si cash flow. Nah, ada cash flow from operating activities, memang di sini nggak terlalu besar juga gitu ya dibandingkan, oh ini selama 12 bulan soalnya periode. Nah, kalau kita kalikan 4 gitu ya sama ya, ini pasti udah lebih gede dari ini gitu. Tapi si ya cash flow ini belum terlalu lebih besar gitu. Tapi kalau si cash receipt-nya dia lebih gede. Ya tentunya bisa permainan ini ya kan, kalau kita misalnya tahu laporan keuangan nih. Nah, sama juga ya kayak si cash flow activities.
Jadi Mark Minervini ini bilang gitu ya, kalau kita baca sekilas tentang fundamentalnya gitu ya, ada banyak cara, cuman ada beberapa cara perusahaan untuk meningkatkan si laporan keuangannya. Pertama, dia meningkatkan revenue gitu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk perusahaan-perusahaan adaro seperti ini gitu ya, ini tentunya harganya kan sangat dipengaruhi dengan yang namanya harga komoditas, harga batu bara itu tersebut. Dan ketika misalnya harga batu bara itu cukup tinggi gitu ya, otomatis harga jualnya naik. Ketika harga jualnya naik, otomatis si revenue-nya pun naik gitu kan. Misalnya kalau tadinya misalnya kita anggap saja kita punya warung gitu ya, misalnya jual Indomie tadinya harganya 2.000 misalnya, ya mungkin 2 tahun lalu lah gitu ya, harganya 2.000, kita ngejual 10, berarti omset kita 20.000. Simpelnya seperti itu, selama seminggu ya kita jual 10. Nah, terus tahun ini gitu ya, Indomie udah naik nih hampir 3.000 gitu ya, itu udah naik, berarti harganya udah naik 50% dari 2 tahun lalu. Dan ketika kita jual 10 pun sama gitu ya, kuantitinya 10, tapi karena harganya naik gitu ya, otomatis omset kita juga naik dari 3.000 jadi 30.000 gitu, dari 20.000 naik ke 30.000, udah naik 50%. Nah, itulah yang terjadi di komoditas ini. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan harganya, akhirnya omsetnya naik. Lalu setelah itu adalah kita menekan yang namanya cost of revenue dan total operating expenses, sama kita berhemat, meningkatkan produktivitas. Jadi untuk mempunyai omset yang setinggi itu gitu ya, tapi setidaknya biaya yang kita punya jangan naik gitu, dan akhirnya kita mempunyai margin yang lebih tinggi. Ketika margin lebih tinggi, net income pun lebih tinggi, berarti kita lebih efektif dan lebih efisien gitu ya dalam mengelola si pendapatan kita, si revenue-nya gitu, sampai akhirnya ya bisa jadi sebuah si net income yang tinggi gitu. Tapi tentunya ini dipengaruhi dengan namanya kenaikan harga tersebut gitu. Tapi alangkah baiknya jika sebuah perusahaan misalnya menaikkan hal tersebut antara dengan meningkatkan misalnya pangsa pasarnya, dia mempunyai produk baru gitu. Jadi jangan mengandalkan produk lama, karena batu bara ya udah jelas itu adalah produk lama gitu ya, dan ya naiknya karena naik harga gitu. Tapi kalau dia punya produk baru, inovasi baru gitu, tentunya itu membentuk sebuah pasar baru yang akhirnya meningkatkan omsetnya ya bisa terus-terusan gitu. Karena misalnya ya, kalau misalnya anggap saja misalnya Indomie gitu ya, si Indofood ini kan cukup ekspansif gitu ya di dalam ke ekspor ke luar negeri gitu ya. Bahkan mereka membeli namanya apa ya, kalau nggak salah Pine Hill gitu ya. Jadi sebuah perusahaan instan juga di daerah Timur Tengah gitu, dimana pasarnya tadinya di Indonesia aja gitu, mereka membesar gitu ya ke luar negeri. Walaupun memang kalau di luar negeri masa pasarnya belum terlalu besar, tapi yang jelas ada omset-omset yang masuk dari luar negeri untuk ke si perusahaan Indofood tersebut gitu. Makanya mungkin digitnya ya bisa lebih tinggi gitu, walaupun memang ada kekurangannya karena waktu itu dia beli perusahaan tersebut dengan utang gitu ya. Jadi ada biaya juga yang nambah gitu. Nah, dan tentunya ya kita akan menunggu nih si Adaro ini. Jadi selama dia bisa bertahan ya di pivot point ini, itu ada kesempatan untuk beli dan break ya, karena kita adalah orang-orang yang buy on breakout. Nah, soalnya volumenya ini masih belum terlihat turun. Kalau di sini benar-benar udah turun, itu kesempatan banget untuk beli. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.